Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Ilham. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosiologi dan Politik dari Universitas Terbuka Bandung. Saya akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan yang ada di tugas 1. Pertanyaan nomor 1 yaitu term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan tiga dari macam term, sertakan juga contohnya. Term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau objek tertentu. Term terbagi menjadi 3 jenis, yaitu term universal, term partikular, dan juga term kolektif. Yang pertama ada term universal, yaitu term yang menggambarkan konsep atau objek yang umum dan dapat diterapkan pada banyak hal, contoh manusia, hewan, ataupun benda. Yang kedua ada term partikular, adalah term yang menggambarkan konsep atau objek yang spesifik dan hanya dapat diterapkan pada satu hal atau beberapa hal, contoh Soekarno, Indonesia, Gunung Everest. Term Soekarno adalah contoh term partikular karena hanya dapat diterapkan pada satu individu tertentu, yaitu Presiden pertama Indonesia. Term kolektif, yang ketiga ada term kolektif. Term kolektif adalah term yang menggambarkan konsep atau objek yang terdiri dari beberapa bagian atau anggota, contoh keluarga, tim, dan perpustakaan. Kesimpulannya, term dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan cakupannya, termasuk term universal, partikular, dan kolektif. Masing-masing jenis term memiliki karakteristik dan contoh yang berbeda-beda. Di pertanyaan berikutnya atau nomor 2 ada jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama ada ad hominem, atau menyerang karakter kepribadian seseorang daripada argumen mereka. Contoh, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia tidak berpendidikan tinggi. Yang kedua ada strawman, menggambarkan argumen lawan dengan cara yang tidak akurat atau berlebihan. Contoh, kamu ingin menghapus semua peraturan lalu lintas, jadi kamu ingin orang-orang mengemudi seenaknya saja. Yang ketiga ada false dichotomy, yaitu menyajikan hanya 2 pilihan, padahal ada pilihan lain yang mungkin bisa dipilih. Contoh, kamu harus memilih antara menjadi patriot atau menjadi pengkhianat. Cara menghindari logical fallacy yaitu kita dapat melakukan beberapa hal secara berikut. Yang pertama, ada berpikir kritis, menggunakan bukti, menghindari emosi, menerima kritik, dan belajar logika. Kesimpulannya, logical fallacy dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Dengan berpikir kritis, menggunakan bukti, menghindari emosi, menerima kritik, dan belajar logika, kita dapat menghindari logical fallacy dan membuat argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.